terpujilah nama Tuhan Allah kita. Bapak-bapak, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Ini hari manusia penuh gereja. Pendeta Kiciana suara lebih besar. Sekali lagi shalom. Shalom. Ada sukacita, amin. Amin. Hari ini Roh Kudus dicurahkan ke atas semua orang tanpa terkecuali. Sebagai roh penolong yang menyembuhkan dan memulihkan. Karena itu pemberitaan kabar baik firman Tuhan kita ada dalam terang tema yang diterbitkan oleh Sinode Gemit. Roh Kudus dicurahkan bagi semua manusia. Bapak-bapak, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Apabila dalam waktu yang bersamaan kita mendapat kabar duka cita dan kabar sukacita. Ini dua kabar baik dan kabar senbaya ini datang sama-sama dalam waktu yang bersamaan. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana respon kita. Atau bagaimana kita menanggapi. Atau apa yang akan kita buat. Kalau pas mau senang, siap mau dugen, baru kemudian dengar kabar terbaik. Ada duka cita. Bapak Tefnai kira-kira nanti bikin mana? Respon terima dua-dua kok. Kira-kira lepas yang satu, pas yang satu. Bapak Naku? Terima dua-dua. Terima dua-dua. Ini. Bingung. Bapak Mama, saudara orang beriman, tentunya bahwa kalau dalam waktu yang bersamaan, kemudian kita mendapatkan kabar sukacita dan juga kabar duka cita, maka pasti ada yang diam dan tegang. Yang tadi bab 2 dong bikin. Tetapi itu juga tentunya bahwa mereka ada dalam taraf bingung seperti yang disampaikan tadi. Tapi hati-hati jangan bingung alias bintang bingung tangan. Ini jadi soal. Merespon dengan menerima kedua-duanya tetapi juga dengan konsekuensi. Atau pasti ada di resiko. Bapak-bapak, saudara orang beriman, tentunya bahwa firman Tuhan yang datang dan memberkati kita minggu pagi ini. Nabi Yoel sementara menubuatkan tentang suatu hari dan hari itu disebut dengan hari Tuhan. Sulit untuk digambarkan dan dilukiskan atau diterima dengan akal sehat. Karena kalau kita perhatikan dengan baik bagian firman Tuhan ini yang menjadi nubuatan Nabi Yoel, tentunya bahwa dalam bagian ini sangat kontroversi atau bertentangan. Kenapa sih saya bilang sangat kontroversi atau bertentangan dengan ketong, dengan hati nurani antara terima atau sudah terima. Mama, Pak, saudara orang beriman, tentunya bahwa bagian firman Tuhan ini diawali dengan kabar sukacita. Pada kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rahmat di atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan roh pada hari. Dilanjutkan ini kabar baik, aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi. Ini kabar baik, ini kabar sukacita. Kalau dengar begini semua orang mau, maka rapa kepengen kalau bisa beta juga dapat bagian. Amin. Amin. Tapi tentunya bahwa selanjutnya Nabi Yoel melanjutkan darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi
Tuhan yang hebat dan dahsyat. Ini kabar terbaik. Ini kabar duka cita. Suomu babae tadi bikin enak ame hati. Sapu-sapu kepala. Tiba-tiba dilanjutkan dengan yang minta ampun. Amin pancarombe. Sangat kontroversi. Sulit untuk diterima. Tetapi dilanjutkan dalam bagian ini, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ada kabar sukacita, ada kabar duka cita, tetapi ada juga janji pengharapan bagi orang-orang yang berseru kepada nama Tuhan. Papa mama pak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya pada bagian firman Tuhan ini pada satu sisi Nabi Yoel memberitakan kabar gembira, kabar sukacita, bahwa Allah akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia tanpa membedakan usia. Dia bilang yang tadi orang tua, orang muda, sampai pakai batasan usia. Sapa sabol. Artinya bahwa ini nubuatan suami pilih-pilih. Tidak membedakan jenis kelamin atau gender. Hanya laki-laki sah. Yang perempuan jangan. Betul orang timur ini masih pakai sistem budaya patriarki ya mama. Jadi kalau mau buat sesuatu pasti yang mama-mama potong perempuan itu di belakang. Ada pemisahan bapak-bapak yang mesti duduk di depan. Masa saya mau duduk di depan nanti siapa yang memasak di belakang? Siapa yang nanti antar itu tempat sirip? Masa kira potong laki-laki mau antar sarung kau naik di sana kau antar sirip ini? Pasti kau tuh makan bilang itu benar. Budaya patriarki masih berlaku. Tetapi tentunya Pak Nabi Yoel menegaskan di sini tidak membedakan jenis kelamin atau gender. Laki-laki dan perempuan sama mendapatkan hak ketika Roh Kudus dicurahkan. Pilih-pilih tanpa membedakan strata sosial atau status sosial orang. Karena itu Nabi Yoel tentunya menggambarkan di sini kepada hamba-hambamu laki-laki dan kepada hamba-hambamu perempuan. Tanpa lihat dia pejabat ke muka, majelis ke sonde, orang kaya ke orang miskin, orang berada atau orang sonde berada, orang kota atau orang desa. Sonde membedakan status sosial. Roh itu akan dicurahkan kepada semua orang. Ini merupakan suatu nubuatan tentang dunia yang penuh dengan kesetaraan atau universal. Nubuatan ini datang kepada semua orang tanpa terkecuali. Itu sisi yang pertama. Nubuatan ini tidak membeda-bedakan. Entah itu laki-laki ke perempuan, tua ke muda, orang kaya atau orang miskin. Tetapi tentunya pada sisi lain Nabi Yoel juga menyebutkan tentang suatu kengerian yang mencekam. Digambarkan dalam bagian firman Tuhan ini bahwa ketika hari Tuhan itu datang, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap menjadi corak yang pertama. Ini suatu gambaran kengerian yang begitu luar biasa. Maka ini yang sementara terjadi. Di akhir-akhir ini alam akan menunjukkan paras yang mengerikan pada hari Tuhan itu. Kata firman Tuhan, matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan akan berwarna merah darah. Ketika hari Tuhan tiba, sebelum datangnya hari Tuhan, alam akan menunjukkan kengerian yang baru. Tetapi Bapak, Saudara, orang beriman yang sangat diberkati Tuhan, tentunya kalau nubuatan ini diakhiri dengan suatu janji pengharapan. Kata firman Tuhan, barang siapa yang berseru-seru kepada nama Tuhan akan diselamatkan.
hanya sekedar baca Alkitab. Tetapi diakhiri di sini kepada siapa yang berseru kepada nama Tuhan. Bukan hanya bikin baik, saya berbuat baik. Bukan hanya rajin gereja, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, tetapi kau berseru-seru kepada nama Tuhan. Bapak-bapak, saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya dalam bagian ini Nabi Yoel menggambarkan hari itu sebagai hari pencurahan roh ke atas semua manusia tanpa terkecuali, tanpa memilih, tanpa membedakan, tanpa membuat kotak-kotak atau bikin kelas. Perbuatan itu tentunya kembali dipertegas oleh Rasul Petrus melalui khotbahnya dalam Kisah Para Rasul yang kedua ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-20. Rasul Petrus mengakhiri dengan suatu hari yang sangat besar dan mulia. Tetapi tentunya Nabi Yoel bilang itu hari yang sangat dahsyat. Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan peristiwa itu terjadi pada hari Pentakosta. Bukan Pantekosta. Biasa ada yang sebut Pantekosta. Pentakosta. Penta itu 50. Pentakosta hari yang ke-50. Jangan sampai kau Pantekosta. Nyanyi lagu Pante. Sana ada begitu. Biasa kau kalau cepat-cepat itu Pantekosta. Pentakosta adalah suatu hari perayaan ucapan syukur bangsa Israel atas hasil panen gandum. Perayaan hari raya itu dilaksanakan selama 7 minggu. Dalam perjanjian lama dalam kitab Ulangan pasal 16 ayat yang ke-10 dikenal dengan hari raya 7 minggu. Hari raya 7 minggu ini dihitung 7 hari dikali dengan 7 minggu setelah Paskah lewat. Artinya bahwa setelah kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, maka mereka merayakan ucapan syukur yang tentunya dibarengi juga dengan hasil panen gandum. Dalam perjanjian baru dihubungkan dengan keturunan Roh Kudus. Pentakosta atau hari ke-50. Pada hari itu para murid berkumpul di suatu tempat, yaitu di Yerusalem, untuk menanti penggenapan janji Bapa, yaitu pencurahan Roh Kudus ke atas semua orang percaya. Bagi gereja-gereja peristiwa ini merupakan kelahiran gereja Tuhan yang pertama. Karena dari situlah murid-murid diberi keberanian untuk bangkit dan pergi sampai ke ujung-ujung bumi, bersaksi, memberitakan Injil, membaptis orang dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan semua orang menjadi percaya, bahkan sampai dengan potongan. Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kebenaran firman-Nya. Kalau demikian maka itu berarti Pentakosta begitu penting bagi gereja Tuhan. Pentakosta begitu penting bagi kehidupan persekutuan orang percaya. Pentakosta begitu penting bagi pemberitaan kabar baik dan juga kesaksian akan nama Tuhan sampai ke ujung-ujung bumi. Kalau demikian betapa pentingnya Pentakosta, maka apa yang dapat kita temukan dari bagian firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan hari ini? Betapa pentingnya Pentakosta. Ada banyak orang yang Pentakosta itu sudah terlalu penting buat mama. Kalau Natal itu baru penting. Amin kok? Amin. Tapi nyari orang Wedoni Pentakosta begitu penting gereja Tuhan. Ada orang yang bagi mereka Pentakosta tidak terlalu penting. Itu perayaan yang biasa-biasa saja. Kami sudah tunggu pas waktu Natal. Kenapa Natal yang begitu penting? Karena waktu Natal orang bisa pakai baju baru, sepatu baru, bawa di dalam gereja. Baru kita tahu toh, pasal impres. Amin kok. Baru bukti. Beda dengan hari Pentakosta.
karena ketong boleh panen hasil sepanjang satu tahun. Pentakosta begitu penting karena itu ada beberapa hal yang saya catat dan saya berpesan bagi kita sekalian untuk maaf saudara orang lain. Diawali dengan aku akan mencurahkan rohku. Itu yang pertama. Aku akan mencurahkan rohku. Ini adalah janji untuk hari terakhir. Janji akan kedatangan hari Tuhan. Yoel mengatakan kemudian pada hari itu akan terjadi. Kata kemudian berarti bahwa dia sementara menubuatkan akan ada suatu hari, yaitu hari kedatangan Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi. Kata akan terjadi ini buatan untuk kita menunggu dan menanti. Tetapi Rasul Petrus juga mengutip dan menjelaskan kembali akan terjadi pada hari-hari terakhir. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Dan ini Rasul Petrus mau menegaskan suatu masa antara karya Roh Kudus dan masa kedatangan Kristus yang kedua. Kita sementara ada dalam masa karya Roh Kudus yang bekerja dan menyembuhkan serta memulihkan. Masa untuk kita kembali dikuatkan dan kita kembali untuk dibawa dan menerima janji Allah bahwa Yesus yang telah naik ke surga akan kembali dengan cara yang sama untuk kedua kali. Itu yang pertama, Pentakosta begitu penting. Yang kedua, aku akan mencurahkan rohku. Ini merupakan janji yang kedua. Ini adalah janji untuk semua orang atau semua manusia tanpa terkecuali. Kata ini firman Tuhan akan mencurahkan roh kepada semua manusia, kepada anak-anak laki-laki dan perempuan, kepada orang tua dan orang muda. Mereka akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Ini janji kepada semua manusia tanpa terkecuali. Perlu diperhatikan di sini Bapak Saudara orang beriman, bahwa kepada semua manusia, kepada semua orang, bukan untuk kalangan-kalangan tertentu. Roh Kudus yang dicurahkan sudah pilih-pilih manusia, sudah pilih-pilih orang, sudah pilih-pilih garis keturunan dari mana pimani. Roh Kudus dicurahkan cuma pakai tutur, cuma pakai natoni itu, tetapi dicurahkan kepada semua orang tanpa terkecuali. Itu bagian yang kedua yang dapat saya bagikan. Janji ini untuk semua orang tanpa terkecuali. Ini juga menandakan bahwa Allah kita adalah Allah yang universal, Allah yang tidak memilih, tetapi Allah yang melihat kesetaraan manusia dalam segala hal. Yang saya pilih-pilih yang itu muka paru juga jangan, yang agak ganteng sah. Yang itu suruh pakai revo, yang pakai revo beda. Ya suruh pilih. Yang itu bukan majelis, jadi kotor dan pilih dia. Potong ini kali pakai yang majelis dosa penjata. Allah tidak memilih kepada siapapun juga. Yang ketiga, aku akan mencurahkan roh. Ini adalah janji untuk semua kalangan. Janji untuk semua kalangan kata firman Tuhan di atas hamba laki-laki dan perempuan tanpa melihat status sosial. Tidak ada diskriminasi. Tidak ada bagi kelas eksekutif atau kelas ekonomi. Kalau di Jawa dan Mama biasanya kalau orang mau naik kereta api, begitu beli tiket ditawarkan mau kelas eksekutif atau kelas ekonomi. Kalau yang kelas ekonomi itu gantung tangan begitu turun ke tiap bangku, karena sepanjang perjalanan dia hanya tergantung. Kalau kelas eksekutif itu mewah, segala sesuatu mendapatkan fasilitas dan pelayanan yang luar biasa. Tentunya bahwa janji Tuhan yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel
pejabat datang minum aqua. Kalau yang bukan pejabat datang kasih minum potong air hari-hari yang dienoni ini. Kalau kita sendiri tidak minum aqua tunggu ke pejabat datang baru kasih minum aqua. Begitu mau daging ayam, pejabat punya yang isi-isi Sudah mama potong tuan rumah aja nanti sebentar dapat kuah saja sono apa. Hati bagaimana kosong. Dapat kuah saya ini pulang baru dia dulu mulai botol-botol. Mama amin Mama amin kok. Mama bilang aku biasa. Ayo. Roh Kudus yang dijanjikan tidak melihat kelangan orang. Tidak ada kelas. Artinya bahwa Allah memberikannya tanpa menulis dan berarti. Yang keempat, Bapak Saudara. Minta maaf bertanya dong, kenapa cepat? Karena ada yang sen-sen jam begini. Kasus sen-sen jam begini ini senter pendeta ini. Aku akan mencurahkan rohku. Ini adalah janji yang mengandung maksud Allah. Janji yang memberi pengharapan. Janji di mana Roh Kudus yang dicurahkan atas kita. Adalah roh yang datang untuk menyembuhkan dan memulihkan. Roh yang menyembuhkan dan memulihkan. Sehingga dia sudah pilih-pilih orang. Dia sudah lihat tuh besar atau kecil, tua atau muda, kaya atau miskin, punya segala sesuatu atau sombong. Tetapi janji ini menjadi tanda pengharapan bagi setiap orang beriman. Siapakah yang akan mendapatkan janji itu? Kata firman Tuhan, barang siapa yang seru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hanya yang berseru-seru kepada nama Tuhan, yang tahu diri, yang berseru dan panggil nama Tuhan, yang akan diselamatkan. Kata firman Tuhan selanjutnya, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Maka saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kebenaran firman-Nya. 2 tahun kita merayakan Pentakosta di tengah-tengah pandemi. Di tahun ini semua orang suka malas pakai masker. Tak usah. Itu barang antara ada dan tiada. Amin. Kau yang suka pakai masker dong. Kita merayakan Pentakosta 2 tahun di tengah pandemi. Tapi ini corona ini kayaknya pilih-pilih dia tidak sama dengan Roh Kudus. Orang di sana saja yang kita dengar ada mati karena corona, kok tidak? Nah, kita di sini kok tidak ya? Atau ada kok? Dosen berani tahu karena selama corona orang di Indonesia berani puskesmas atau rumah sakit. Amin kok? 2 tahun perayaan Pentakosta di tengah pandemi. Tetapi yang lebih parah di tahun ini Bapak Mama, selain pandemi COVID-19, Nusa Tenggara Timur mengalami musibah siklon tropis Roja. 2 hal yang tentunya membawa duka cita. Begitu siapa mau datang ke Om dan semua baik-baik saja aman aman kok amin. Itu dia Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Perayaan Pentakosta tentunya tahun ini membawa kita untuk kita ada dalam perenungan diri masing-masing. Kenapa Allah menjanjikan Dia akan mencurahkan rohnya ke atas semua orang tanpa terkecuali. Itu merupakan kabar sukacita. Kami tahu walaupun seroja, orang ini tetap ada jagung pun hari gereja. Amin kok. Sukacita lah. Tapi tentunya juga bahwa dengan kabar sukacita itu benar bahwa Allah menunjukkan giginya
banjir. Orang kehilangan makanan sepanjang 1 tahun nanti. Sawah berhektar-hektar banjir bawah. Jagung berhektar-hektar. Begitu si kebun mau kata, mama, ini kita tanam ulang jadi kok disutumbu. Orang ini yang sudah mengalami yang ini. Dua peristiwa yang tentunya sangat mencegah dan menakutkan. Ada korban nyawa. Dan ada begitu banyak hal yang tentunya seroja membawa. Seroja itu ada hamba-hamba Tuhan bilang, seroja itu artinya serangan roh jahat. Serangan roh jahat, seroja. Tetapi Allah datang dengan janji keselamatan, sebab di Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan. Amin. Amin. Allah datang dengan janji keselamatan, supaya kita kembali disembuhkan dan dipulihkan, supaya kita tidak ada lagi di dalam roh ketakutan, tetapi kita kembali dipulihkan oleh Allah yang hidup. Dan inilah hari keselamatan. Bapak Bapak Saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kebenaran firman-Nya. Tentunya hari ini kita datang ke dalam rumah Tuhan. Karena ada satu peristiwa penting di mana Roh Kudus dicurahkan ke atas semua orang tanpa terkecuali. Dia tidak akan datang dalam rupa-rupa dan lidah api seperti yang terjadi kepada murid-murid waktu. Tetapi dia datang kali ini dengan membawa janji pengharapan, supaya kita dipulihkan, supaya kita disembuhkan, supaya kita yang terluka kita kembali dibalik. Itu janji pengharapan bagi kita, supaya kita memperoleh keselamatan yang dijanjikan. Tetapi supaya iman kita juga diteguhkan dalam kita melihat hari-hari yang akan datang, di mana kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari Bapak-Bapak Saudara orang beriman, kita pulang ke dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Sambil kita terus mengalami karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Jadilah orang-orang yang berseru-seru dan memanggil nama kita, supaya kita diselamatkan. Tuhan memberkati kita dengan kebenaran firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Terpujilah nama